What's good boy, balik lagi bareng gua Calvin dari Diko Project. Oke, di konten ini gua bakal buat podcast bareng salah satu teman gua yang ternyata doi. Kalau buat kalian yang belum tahu, ternyata doi kecil-kecil cabai rawit nih. Owner salah satu produk clothingan baju. Apa tuh nama bisnis lo apa? Oh, kenalin diri dulu. Ya, kenalin, gua Gilang. Owner dari brand? Bukan owner sih. Owner lah, lo kan yang punya. Jangan gitu, anak-anak. Ya ini, Part of Tondoku. part of Tondoku lah bilangnya. Yang udah berdiri sejak Berdiri baru tahun kemarin sih, akhir 2019 Desember. akhir 2019 tuh. Iya. Nah, Tondoku ini kan bisnis yang bergerak di bidang clothing. Iya, di clothingan, Bang. Apa sih yang buat lo pertama kali kepikiran buat terjun di bisnis ini? Bisnis clothingan ini. Ya, udah lama sih sebenarnya, Bang, mau bikin sesuatu, seenggaknya bisa ngasilin duit sendiri. Siap. Hitung-hitung taruhlah buat beli rokok, Buat survive di rantauan. iya kan gak enak juga kalau semuanya dari orang tua kan. Bahkan sampai uang rokok ya. Jadi niatin buat buka bisnis gitu. Iya, niatlah. Pertama mikir kan mau jualan apaan. Kalau jualan makanan gak masuk ya, Bang. Saya mau beli. Masa gak bisa? Terus? Ya mikir sih, udah kepikiran tuh bikin, ya lagi booming juga kan, bikin brand-brand baju gitu. Pikiran dah, udah mau bikin brand baju lah. Cuman kalau mikir mau bikin bajunya itu yang bingung, temanya mau ngambil apaan. Tondoku sendiri? Tondoku sendiri akhirnya baru kesini baru kepikiran, oh bikin baju Toraja aja deh. Oh. Awalnya tuh mau bikin konsep baju yang temanya universal gitu, jadi semua orang bisa masuk. Cuman pikirannya lagi, lawan-lawannya makin berat, makin banyak Saingnya ya? Iya, minimal taruh aja yang di Bandung udah berapa. Banyak, apalagi Bandung. Iya, pusatnya. Brand yang menganut konsep berarti budaya Toraja ya, Ya, yang dikemas lebih ke modern gitu. ya desain-desain yang masuk lah buat anak-anak zaman sekarang. Tapi nggak ninggalin konsep budaya itu, Dan budaya Toraja. tetap ada budaya, ada hal-hal Toraja yang diselempitin dikit gitu. Soalnya namanya juga aja, nama brandnya aja kan udah nama Toraja. Nama Toraja? Iya. Oh, Tondoku tuh bahasa Toraja. Iya, bahasa Toraja. Artinya apa? Tondoku itu bahasa Toraja yang artinya kayak kampung halamanku. Oh, makanya lu lebih fokus ke budaya karena dari namanya aja udah ngambil Ya. bahasa Toraja gitu. Ya. Oh, berarti itu apa ya? Khasnya ya? Iya. Khas dari brand Tondoku ini. Iya. Pokoknya Emang- semua konsepnya tuh konsep Toraja. Ya emang juga targetnya ya buat anak-anak Toraja sih. Targetnya. Ya makanya bikin namanya Tondoku, terus desainnya juga Toraja. Tapi nggak untuk kemungkinan kan? Ya kalau lu nggak nyari cuan dari orang-orang yang di lain Toraja. Ya gak menutup kemungkinan Kalau juga mereka sih. suka memang. Iya, kalau mereka suka, terus mereka kayak ngehargain budaya Indonesia, yang gak ada salahnya mereka beli. Salah satu pertanyaan besar yang ada di otak gua, gimana cara lu meyakinkan orang tua buat percaya gitu kalau gua bakal serius di bisnis ini, buat ngeyakinin mereka tuh gimana? Jadi gue kan juga bisa dibilang ya kebanyakan kayak anak cowok pada umumnya lah. Yang kayak gitulah intinya. Nah, ya udah gue pas itu awalnya gue ngecek bokap. Pak, boleh nggak ini mau bikin usaha? Itu belum ngasih tahu tuh usaha apa? Belum. Kaget doi. Nah, Usaha apa? nah, Nah, udah belum bilang semuanya, udah dibilang, udah dicermain duluan. Udah dibilang, udahlah nggak usah usaha lah. Beresin aja dulu kuliah. terus. Suruh beresin kuliah gitu. Ya, gue ngerasa gue itu bukan dunianya yang gue harus belajar gitu loh, Bang. Oh, lu tuh nggak bisa monoton ya? Iya, hidup gue bukan kayak bergantung di tulisan, di menulis, menghitung. Gue Bukan sekedar teori doang. Iya, hidup gue bukan di situ. Oke. Gue ini anaknya yang suka survive gitu, Oke. cari hal-hal baru. Nah, situ juga gue udah mau berpikir gak bisa lah nyusahin orang tua terus. Harus bikin sesuatu, seenggaknya meringankan beban mereka. Cari cuan sendiri. Iya.
Akhirnya gue bilang nggak boleh tuh pertama. Ya udah gue ngotot aja dulu bang, ngotot, bikin desain dulu. Itu belum dapat persetujuan. Belum ada. Lu udah bikin desain yang mana lu udah ngeluarin biaya dong? Iya, malah dimarahin dulu sama bokap. Akhirnya gue gerak sendiri, bikin desain baju, logo, plastik, stiker, sama survei tempat vendor baju di Bandung. Itu lu ngelakuin banyak hal itu belum dapat persetujuan? Belum. Itu gue modal nekat aja. Yang penting gue yakin. Gue yakin aja gue bikin. Itu gue ngeluarin duit, pakai duit sendiri, bayar desainer gue sendiri. Awal-awal ya. Iya, awal-awal itu pakai duit gue sendiri. Habis ketemu vendor, gue bikin rincian keuangan. Gue kirimin dah bokap. Buktinya. Iya. Itu detail sih, pakai word gitu. Oke, jadi kayak laporan ya. Kayak bikin laporan gitu, kirimin bokap. Bokap gue juga kaget lihat respon bokap gue kayak gitu. Dia cuma diem. Dia ngerit WA lama gitu, dia gak balas apa-apa, nggak nelpon, nggak balas apa. Gak lama dia nelpon, gua ya deg-degan gitu. Deg-degan, bokap gua nelpon. Kirain pertama bakal dimarahin nih. Panik lah pasti ya. Panik lah, bakal soalnya dimarahin. cuma dirit doang, masa lu chat juga. Terus dimarahin, ada rasa kecewa juga udah ngambil langkah sejauh itu. Iya, lu udah ngeluarin biaya kan buat desain kan, walaupun belum ngeluarin biaya untuk produksi atau yang lain-lain lah. Terus akhirnya bokap gue cuma bilang, kamu serius nak? Dia ngomong, ditelepon deh, ditelepon ya. Terus ya gue jawab, ya serius. Nah akhirnya dia cuma bilang, oke, besok papa kirimin duit modal yang kamu bikin di laporan keuangan itu. Terus ya udah, papa udah percayain sama kamu harus buktiin. Karena lu udah ngasih bukti sih, laporan keuangan itu udah terinci lah, makanya sampai doi percaya. Ya di situ juga gue kayak merasa terharu, ada terharunya juga sih. Iyalah. Karena gue mikir, anjing, orang tua gue udah percaya sama gue, masa gue mau kecewain sih? Kalau gue mikirnya simpel aja kan bisa gue pakai duitnya senang-senang, main kayak liburan kayak apa kayak. Bisa lu manipulasi kan laporan keuangan. Akhirnya udah deh berjalan. Ya udah gue jalanin itu dan syukurnya lumayan berhasil. Ya lumayan lah, sold out. Ya Oke. lumayan ini soalnya masih banyak lah kayak temen gitu bantuin kan. Ya ini kaget, otomatis teman-teman lu kaget kan. Si bajingan ini kok tiba-tiba jadi pengusaha clothingan. Teman-teman lu pasti kaget kan. Pertama harusnya gue pikirnya mereka bakal terharu. Ternyata mereka kaget terus geledek gitu loh bang. Aduh. Nah untuk si brand Tondokul ini sejauh ini lu udah produksi apa sih? Sejauh ini baru 2 season baru. Oh, dari awal ngerintis sampai sekarang tanggal berapa nih? 20 Mei 2020 baru 2 season. Iya, 2 season. Totalnya ada 5 desain kalau nggak salah. Ya, itu kaos semua. Kaos semua. Dari 1 season lu produksi berapa desain? Yang desain pertama kemarin 3 desain, di season 2 cuma 2. Tondokul sendiri maunya bajunya limited gitu loh bang, jadi nggak pasaran. Oh, lu produksi desainan di season 1 yang nggak bakal diproduksi lagi di season lagi. Cukup di situ doang. Jadi benar-benar limited ya? Iya. Rebutan. Iya, rebutan. Siapa cepat dia dapat. Nah itu yang bikin repot di Tondokul kayak gitu, jadi desainnya nggak stabil. Kadang bisa banyak, kadang bisa dikit, tergantung dari ide yang keluar. Ya soalnya nggak semua budaya Toraja bisa didesain dicampurkan dengan adat apa? Unsur kekinian. Ya unsur kekinian. Takutnya kayak nyimpang dari adat, nyimpang dari budaya kan, berselisih juga sama orang-orang Toraja. Jadi emang betul-betul dipikirin. Untuk desainnya ya. Iya, jadi nggak segampang itu. Rumit juga ternyata. Harus mikirin dulu ini kalau diginiin salah apa enggak, ada nilai-nilainya yang hilang enggak, gitu. Berarti dari desainnya juga punya arti tersendiri dong bagi kalian yang nyiptain? Ya, semua desainnya ini ada ceritanya. Ada ceritanya? Bukan cerita sih, lebih ke makna. Oh, ada artinya. Ada yang punya arti, ada yang punya makna, ada yang punya cerita. Tergantung sih. Sampel dari produk. Oh ya, ini produk yang gue pakai sekarang. Ini kaos hitam
Ini dari brand teman gua, Tondoku. Nah, mulai dari ini aja deh yang gua pakai nih. Ini makna, arti atau cerita di balik desain yang kalian buat ini. Sebelumnya ini baju season berapa? Itu season terakhir bang, season 2 kemarin. Season baru 2 ini? seminggu lalu. Season 2 ini berarti Iya, buat produk season yang ini ya. Nah, ini arti di balik desain ini nih apa sih? Kalau memang setiap desain kalian memiliki arti atau makna atau cerita lah, whatever. Season yang 2 ini, yang hitam ini, artinya itu Tuhan tunjukin belakangnya bang. Ini. Biar mereka ngeliat juga. Jadi artinya ini lebih ke ini sih bang. Jadi ada cerita lama lah di Toraja, cerita legend lah bisa dibilang. Cerita legenda Ya. masyarakat Toraja. Ya. Apa tuh? Ada 2 pasang kekasih, Sedap. namanya Lobo sama Andui. Lobo sama Andui. Ya. Yang cowok yang mana nih? Yang cowok yang Lobo. Oh, yang Lobo. Terus. Jadi mereka itu kayak cintanya mereka itu gak direstuin. Nggak direstuin. Gak direstuin. Terus mereka akhirnya memutuskan buat bunuh diri. Dua-duanya. Ya, soalnya mereka mikirnya kita nggak bisa barengan di dunia ini, mungkin di dunia selanjutnya kita bisa bareng. Romeo and Juliet. Ya, yoi, Romeo Juliet aja. Makanya itu mereka mikirnya di dunia ini mereka nggak bisa bareng, nggak bisa nikah, karena nggak dapat restu, mereka mutusin buat bunuh diri. Biar di dunia selanjutnya yang kita nggak tahu itu ada apa enggak, di dunia selanjutnya, biar mereka bisa sama-sama di dunia selanjutnya. Makanya mereka mutusin buat bunuh diri sama-sama. Oh. Cerita Legenda ya. orang Toraja lah ya. Ya. Oh, itu makanya kenapa lu pasang 2 tengkorak. 2 tengkorak, terus ada bunga mawar. Kan bunga mawar biasanya melambangkan cinta. Sedap. Rose, man. You know what I'm saying? Oh, itulah arti atau cerita di balik desain ini. Iya. Produk Tondoku yang hitam season 2. Iya, yang hitam season 2. Nah, berapa desain nih season 2? Ciptain desainan di season 2. Desainnya ada 2. Ada 2 biji, satu lagi? Satu lagi yang ini nih. Oh, yang putih ini. Yang di sini nih, Bang. Nah, ini arti atau makna cerita tersendirinya apa di balik desain yang ini? Gomel aja kali ya, nggak kelihatan di kamera. Boleh. Ini bagian belakang ya. Ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan. Ya, ini bagian belakangnya, Bang. Ini depannya kayak gini. Oh, depannya hampir mirip ya. Di dada juga ya, dada kiri ya. Ya, cuman di gambar bulat-bulat gitu. Oh, oke. Kurei Sumanga ada senyumnya. Ya. Nah, untuk Kurei pengumuman. Sumanga itu. Ini ceritanya apa nih? Atau artinya? Jadi sebenarnya ini dari kisah pribadi sih, Bang. Based on true story. Yoi. Terus? Jadi gua kepikiran bikin desain ini soalnya gimana ceritanya? Ya. Bu, sabar, sebelumnya ini berasal dari kisah pribadi lo kan? Iya. Otomatis kan? Iya, Bang. Kisah pribadi yang menyenangkan atau nggak menyenangkan menurut lo? Ada senangnya juga, Ada senangnya juga. ada sedihnya juga. Gimana ya bilangnya ya? Jadi gini aja deh Bang ceritanya. Gini aja nih, simpelnya ya. Jadi kemarin gue ada pengalaman hidup nih. Pengalaman hidup. Nah, terus akhirnya gara-gara pengalaman itu, gue jadi kayak kepikiran, gue ngapain ya buat ngenang kejadian itu, kenangan itu, jadiin kenangan. Oke. Ya gue harus ngapain. Oke, Akhirnya gara-gara peristiwa itu, gue bikin desain ini. Dia langsung kepikiran aja tuh Bang. Habis ngalaminnya langsung pikiran, gue mau bikin sesuatu apa ya? Bikin desain baju aja deh. Ya sampai kapanpun bakalan diinget kan. Ya udah, akhirnya gue bikin Kurei Sumanga itu sebenarnya artinya kalau di bahasa Indonesiain terima kasih. Itu bahasa Toraja. Ya bahasa Toraja diartiin kalau Indonesianya terima kasih. Terus ini bisa dilihat lah, ini gambar orang senyum. Ya meskipun buruk, senang, happy, sedih, tetap harus tersenyum. Kadang kan ada juga orang yang senyum tapi hatinya tersakiti atau terluka kan. Ya, Ada yang memang senyum karena bahagia, ada yang memang senyum karena pasrah akan keadaan. Ya. Yoi. Cuman kan lebih tepatnya terima kasih. Kalau kita terima kasih, kita harus bersungguh-sungguh dong. Harus benar. bahagia juga. Ya makanya aku keluarin Kurei Sumanga, terima kasih sambil senyum. Soalnya ini kayak gimana ya bilangnya? Kurei Sumanga itu kadang kata yang simple, cuman orang sering ngelupain itu. Terima kasih itu ya. Terima kasih Benar itu. sih. Terus di bawahnya juga ada quotes Inggris, bahasa Inggris. Kita taruh
it means everything. It means everything. Ya. Lalu kata nggak sampai 1 detik kayaknya bilangnya ini. Cuman dia bisa berarti banget buat orang-orang. Iya sih. Misalnya orang itu habis ngelakuin sesuatu yang baik ke lu atau yang pokoknya yang berdampak lah sama hidup lu. Lu bisa bilang thank you, terima kasih, kurang semangat. Kalau dalam Toraja ya. Iya. Buat kalian juga nih, untuk hal-hal kecil jangan pernah mikir 2 kali untuk ngucapin terima kasih. Gue pribadi juga ya, gue nggak tahu ya salah satu dari kalian apa gimana. Kalau gue pribadi, apalagi kalau ke stranger orang nggak kenal, kayak misalnya waiters cafe atau apa gitu, ngasih makanan, nganterin makanan kalian atau ngemasin meja kalian. Kalau gue pribadi, gue harus ngucapin itu terima kasih sih. Jadi kayak kewajiban sih kalau menurut gue ya, untuk hal-hal kecil tuh perlu sih memang terima kasih itu. Mungkin bagi kita nggak seberapa, tapi bagi mereka yang nerima itu langsung dari kita, mungkin itu berarti ya. Iya. Lebih ke menghargai buat orang sih. Lu menghargai ke orang, menghargai kejadian. Wajib tuh terima kasih. Makanya lu pasang desain it means everything. Iya. Itu berarti segalanya bagi lu sendiri ya. Bagi gue sendiri iya sih sebenarnya. Terusnya kejadian kemarin itu kayak berdampak. Ya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga buat gue sendiri bang. Buat hidup lu terutama ya. Makanya lu sampai berani pasang terima kasih dengan emoticon senyum itu. Iya. Jadi jujur dia. Aduh. Gara-gara teh hangat nih malam-malam hujan. Asli. Oh ya BTW guys, kita di sini sambil ngopi ya, bukan ngeteh, ngopi santai. Sambil ngomongin masalah bisnis. Iya. Ngopi ngapain gitu? Ngapain gitu? Asam lambung gue naik kayaknya asam lambung gue. Karir kebaikan ngopi ya. Apalagi yang mau ditanyain seputar Tondoku. Nah itu baru kita bahas masalah season 2 loh yang baru keluar ini. Untuk season 1-nya kan ada 3 desain tuh. Iya. Which is dari tiga desain ini memiliki arti dong. Kalau memang lu bilang sebisa lu ciptain produk atau desain yang memiliki arti atau cerita atau makna di balik desain itu. Nah untuk 3 desain di season 1 ini masing-masing memiliki arti apa sih? Jadi nanti mungkin tampilin aja kali gambarnya. Gampang. Ntar gue edit di sini. Jadi yang pertama itu desain yang Toraja Culture. Itu dikemas dalam kayak desain dalam kayak tulisan-tulisan dalam kamus gitu loh. Pronounce-nya dan artinya lebih ke Toraja Culture, ada pronounce-nya Toraja Culture gimana bacanya. Habis itu di bawahnya artinya Toraja Culture. Ya maknanya. Ya. Simpulannya are expensive. Ya. Di bawahnya berarti 3 baris gitu. Ya. Oke. Itu berarti budaya Toraja dari serumit itu sebanyak itu bisa didapat diambil kesimpulan artinya itu budaya Toraja itu mahal dari banyak segi. Dari banyak segi. Iya. Salah satunya dari kalau menurut gua mahal, kenapa dibilang mahal ya? Pertama gara-gara dari segi nilai luhurnya. Itu dari kental banget dari orang Toraja, budayanya nggak bakal pernah mati. Pride ya. Nah, jadi terus nilai-nilai budayanya sendiri. Habis itu ya pengeluaran dananya buat budaya-budaya Toraja itu emang bukannya dibilang kita orang kaya apa gimana. Cuman emang budaya Toraja itu bisa dibilang mahal. Soalnya biasa harganya juga bukan harga sih, kalau harga mah jatuhnya lebih kebeli. Budget buat ngelakuin adat itu ada beberapa yang gila sih. Budgetnya ada sampai MM-an. Iya. Makanya bisa disimpulkan. Itu kalian ngapain sampai MM-an tuh ngapain? Acaranya acara apa? Sampai MM. Biasanya enggak masuk akal acara sih. Budaya. Iya, acara budaya. Wow. Acara budaya, upacara kematian. Ya, kalau itu iya sih. Kalau itu orang-orang juga mungkin sebagian dari kalian yang nonton juga mungkin pada tahu lah ya budaya Toraja, apalagi budaya kematian, adat kematiannya itu memang ngeluarin budget yang lumayan mahal ya. Iya, acara kematian, bangun rumah adat itu kalau nggak salah ya. Bangun satu rumah adat yang standar itu biasanya bisa ngabisin minimal 500 juta. Minimal 500 juta. Cuy, lu bisa beli rumah di komplek, cuy.
Nah itu yang rumah itu yang gue jadiin logo brand Tondoku. Oh, Namanya- logo si Tondoku ini Iya. tuh dari rumah adat. Iya. Ini. Kalau bahasa Torajanya Banua Tongkonan, rumah Tongkonan. Oh, nama si rumah adat itu. Iya, Tongkonan itu rumah adat orang Toraja. Makanya itu gue ambil namanya Tondoku, kampung halamanku, terus logonya rumah Tongkonan. Soalnya kalau kita berbicara tentang kampung halaman pasti ada aja rumah Tongkonan yang keinget gitu. Oh, rumah Tongkonan. Di kampungku ada rumah Tongkonan. Nah, itu biar gampang diingat. Namanya juga kental banget sama Torajanya. Semua orang Toraja juga ya. Nah, gue mau tanya nih. Lu sendiri mempromosiinnya lewat apa? Media sosial? Promosinya lewat medsos, Medsos. Instagram, Oh, ada IG-nya. ada IG IG-nya bakal gue tulis apa tuh? tondoku.project. Tondoku.project. Ya. Ada di sini. Oke. Terus selain dari Instagram lu mempromosikan produk lu dari apa? Lewat mana? Kalau memang media sosial ya. Di sosial paling promosinya IG doang. Mhm. Dari IG doang promosinya. Promosinya dari IG doang. Ya, pesennya paling lewat line atau lewat WA, bisa juga langsung lihat di DM. Oh, pemesanannya aja ya. Ya. Lewat WA, line Ya, sama DM. pemesanan lewat WA DM. Berarti itu langsung masuk ke handphone lu dong. Enggak, Enggak ada. bukan. Oh, Ke handphone temen gua. oh pemesanan. Udah ada temen. Oh, berarti lu punya admin. Ada admin Untuk di sini. pemesanan gitu? Ada, iya. Oh, udah lumayan juga ya. Iya sih, gak Soalnya- keimbangi sih Soalnya soalnya. bisa ngasih orang duit rokok lah. Iya benar. Walaupun cuman megang HP Iya. kerjaannya ya. Oke, gua punya salah satu pertanyaan yang sebenarnya out of topic sih. Apa Lu tuh, kan, Bang? lu kan ngerintis ini beneran berarti semenjak kuliah kan? Iya. Sendiri di Bandung. Terus lu anak rantau juga, gua juga anak rantau. Nah, apa sih yang buat sebenarnya apa ya dibilangnya ya? Support system lu sendiri buat bikin lu seniat ini atau sekonsisten ini sampai di titik ini sekarang. Support system lu tuh apa? Pacar kah? Teman kah? Apa tuh? Kalau masalah support system ya paling pertama ya orang tua pasti. Iyalah, Ya, yang gua berizin. Gua juga bisa bertahan di YouTube gara-gara izin orang tua gua Gue juga. juga gak mau ngecewain orang tua. Pembuktian. Ya pembuktian kalau gue juga bisa. Oke. Support system apa lagi ya? Pacar Pacar punya nggak? kagak. Dari awal ngerintis. Dari awal ada. Dari awal ada. Ada. Oh ya ada pacar pas gue awal ngerintis, ada pacar tuh. Dia support. Oke. Support. Gua hargain juga supportnya dia. Ya kayak gue lagi capek apa gitu dia support. Tapi ya ada masalah. Akhirnya kandas di tengah jalan. Oh. Karena putus. Gak lama gue ketemu orang baru lagi. Oke. Orang baru lagi. Akhirnya jadian tuh. Oh, oke. Jadian. Gak lama Sampai sekarang. udah enggak. Berakhir lagi, kandas lagi. Kandas. Kayak mobil ceper kandas di pos tidur. Oh, berarti awal ngerintis sebutlah yang udah jadi mantan lu tuh si A. Oh ya. Itu berjalan sampai Season 1 kayaknya dah. sampai season 1 kelar itu masih sama si A ini. Ya season 1 season 1 udah rilis. Udah rilis. Ya masih berjalan. Belum sold out tuh. Belum sold out. Belum. Pisah. Pisah itu sama si A. Iya. Dapatlah si B. Iya si B. Berarti si B dari fase penjualan season 1. Ya penjualan lah ya, pas penjualan. Jangan doi temenin gua. Ganter baju, Bang. Oh. Dapat dia tuh filmnya, Bang. Bener-bener nge-support ya. Yoi. Langsung terjun ke lapangan ya. Yoi. Nggak cuman sekedar kalimat, "Oh iya, kamu semangat ya." Iya, jadi dia nemenin gua nganterin baju. Oke. Kayak beda lah feelnya. Ada kayak seneng. Ya, Bahagia tersendiri iya, lah. ada Bahagia lah. tersendiri. Ada lah, iya, ada. Itu mulai dari penjualan season 1 berarti. Iya. Si B. Iya. Dia ngikutin lu nganter-nganter produk Iya, ketemu pelanggan lah. Ketemu pelanggan? Iya. selama penjualan season 1. Iya. Sampai sampai bego. sampai bilangnya apa ya? Gak sampai apa-apa juga sih sebenarnya. Singkat, parah dan Oh. jelas.
Oh, nggak berlangsung lama lah. Nggak berlangsung lama. Ya, gara-gara doi juga akhirnya gue bisa lanjut mikirin gue harus bisa tanpa pacar. Oh, berarti lu sempet ngerasa hancur juga walaupun dengan jenjang pacaran yang terbilang singkat. Sempet ngerasa Wah, hancur parah makanya. terpuruk. Makanya Oh, Doi keluar. plot twist, ini plot twist cuy. Iya. Ini plot twist. Makanya Jadi- doi keluar. Jadi desain yang ini terinspirasi dari Aduh, ini berat nih. Udah mulai berat nih pembahasan. Jadi terima kasih yang lu maksud di Desainan season 2 ini terinspirasi dari kisah itu. Ya bisa dibilang. Oh, makanya Kuresumanga or thank you, Thank it you means for the story. everything. Ya, Oh, plot twist cuy. Menarik juga. makanya gue seneng aja kalau ada yang suka sama desainnya, ada yang beli, gue terharu aja gitu. Oh, masih ada yang tuh beli. Walaupun dia nggak tahu cerita sebenarnya. Ya, iya sih harusnya. Gak tahu sih dia tahu apa enggak. Nggak Semoga apa-apa. aja dia tahu. Enggak tahu. Buat orang yang beli, Buat orang beli enggak tahu. Soalnya itu cuma disampaikan di kartu pakai quotes arti kata terima kasih. Enggak ada kayak dibilang masalah pribadi itu gimana. oh, oke. Nah, kan Tondoku kan gua ngeliat pribadi ya. Tondoku season 1 tuh kan lu bilang juga, gua ngeliat juga di Instagramnya penjualan season 1 tuh kan sold out. Ya. Otomatis nama Tondoku seenggaknya udah terdengar lah di Ya. anak Toraja maupun circle lu yang ada di Bandung. Udah tahu dikit-dikit. Plus status lu sekarang masih single. Sebut aja lah single, kan jangan jomblo terlalu parah ya. Terlalu kasar kalau jomblo. Jangan jomblo, duda gua. Udah punya anak gua. Goblok. Nah, sejauh ini Tondoku udah terdengar, status lu juga masih sendiri. Masa sih nggak ada yang lu coba nge-guide atau orang stranger yang coba nyenggol dikit lang? Nah, ada Ada lah. bacok nih. Ada lo di sini. Ada sih. Ada. Iya. Udah lumayan terkenal berarti lo di Toraja ya. Ya, semoga. Semoga ya, amin ya. Amin. Ya, ada Oke. sih beberapa gitu yang kayak ngechat, balesin snapgram gitu, Mhm. spek anjay. Mereka yang mau mulai. Iya, kayak gua nge-story apa gitu, doi itu bales. Kayak ih, lucu. Ih, lagi di mana? Agresif ya. Iya, cuman Agresif ya. kayak gua masih gak mikirin sampai ke situ sih gua, Bang. Bukannya kayak males, bukannya kayak apa ya? Belum mau untuk memulai Wow. sesuatu lagi. Masih capek sih. Soalnya percuma lah, Bang. Pacaran gitu-gitu doang. Masih belum nemu yang sesuai. Belum klop. Iya, jadi gue ya mikirnya lebih ke nyenengin orang tua, banggain orang tua, ngebuktiin orang tua, nyenengin diri gue sendiri, teman-teman di sekitar gue. Ya, gue masih banyak sih, Lu Bang. masih fokus ke situ. Iya, gue masih sejauh banyak ini. banyak wishlist yang harus gue capai. Jadi masih belum terpikir. Bukannya gue sok jual mahal apa gimana, Bang? Iya, lu kan gak ganteng-ganteng juga sebenarnya. Gue ganteng bro daripada doi bro. Gue aja yang bego. Gue botak-botak gini sekut. Pertanyaan juga nih ke lu sebagai orang yang berada di belakang Tondoku lah, nama Tondoku. Apa sih yang bisa lu kasih ke orang untuk meyakinkan orang lain beli produk lu? Jadi value dari produk lu ini apa sih? Jadi gue bikin ini, gue soalnya kepikiran, gue pengen bikin suatu baju brand yang bisa dipakai anak-anak muda, nggak bentuk juga orang tua. Anak-anak muda buat nongkrong, ngampus. Makanya itu gue ngikutin desain-desain kekinian. Iya sih, gue suka sih. Jujur gue suka mau desain-desainnya juga kayak tengkorak streetwear itu masih masuk ya. Masih Dengan- masuk. Dengan desain kekinian dengan menyelipkan budaya Toraja. Oh, lo selipin di situ. Ya, biar orang-orang Torajanya sendiri ada pride tersendiri pakai baju itu. Oh. Ya ini loh, gua orang Toraja. Tapi baju gua juga keren. Nah, gua- Jadi nggak sekedar baju oleh-oleh.
Waduh, jauh, bukan baju oleh-oleh, Baju oleh-oleh yang gue maksud di sini nih, baju souvenir gitu. I love Toraja, Oh, I love Bali, I love Danau Toba. Bukan. Jadi unsur-unsur budaya Torajanya lu masukin, lu Iya. kemas ke konsep yang lebih kekinian. Ya, lebih kekinian. Saya ngikutin zaman lah. Yang lebih modern lah ya. Ya, biar bisa bebas mau pakai nongkrong, ngopi, nonton ke mall, jalan apa masih masuk. Bahkan buat orang yang di luar budaya suku Toraja juga mungkin kayak gue pribadi gue bukan orang Toraja, cuman gue ngelihat desainnya walaupun gue nggak tahu ceritanya, tapi ngelihat desainnya kayak gambar tengkorak gitu, terus ada mawar di tengahnya, gue tertarik sama desainnya. Mungkin itu yang lu Iya. cari. Apalagi kalau orang Toraja. Apalagi orang Toraja Iya, ya. harus ada pride tersendirinya buat mereka. Kalau gue pengennya kayak ngenalin budaya Toraja ke seluruh Indonesia, gak mau tuh mikirin ke luar negeri juga. Tujuan gue sebenarnya mau memajukan anak-anak Buddha Toraja. Bukannya gue bilang anak-anak Toraja itu stylenya kurang apa gimana ya. Stylenya udah keren-keren sih stylenya. Cuman gue pengen buat anak Toraja itu bangga dengan budayanya mereka. Jadi dipakai kemana pun. Iya, mereka nonjolin lewat stylenya mereka. Pakai baju itu, seenggaknya meskipun itu bajunya berbau Toraja, seenggaknya masih keren gitu loh. Masih enak dipandang ya, karena konsep kekinian yang lu angkat. Iya, gue pengen angkat nama Toraja intinya. Oke, kita udah ngomong panjang lebar nih. Udah hampir sejam kayaknya kita ngomong. Iya. Gue udah ngedenger cerita awal mula lu ngerintis ini, mulai dari izin lo ke orang tua lo, terus struggle yang lo alami sebelum di ACC kan. Iya. Terus cerita setiap desainan lo, bahkan sampai kisah percintaan lo pun gue dengerin di sini, di vlog ini, di podcast ini. Oke, kayaknya segitu aja obrolan kita kali ini. Mungkin buat season-season kedepannya kayaknya seru kita bahas lagi konsep yang lo angkat di produk Tondoku. Boleh. Terus buat kalian yang mungkin penasaran produk-produknya atau pengen tanya-tanya atau pengen tahu desainannya lebih detail, kalian bisa lihat di Instagramnya Tondoku. Nanti gua tulis tondoku.project. Segitu aja nih podcast kita kali ini. Kamera gua juga udah low, baterainya udah kedap-kedip. Thank you udah ngobrol-ngobrol, Lang. Oke, Bang. Sukses buat Tondoku. Sukses juga buat Diko Project. Terima kasih kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like di bawah, komen. Kira-kira menurut kalian idenya gimana nih? Ide seputar Tondoku. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Bye.